kasih teman-teman, hari ini sesuai dengan tugas dari Prof untuk LK1.2 eksplorasi penyebab masalah yang di dalamnya ada wawancara dengan teman sejawat. Maka hari ini saya akan mewawancarai teman sejawat saya di sekolah, Ibu Guru Agustince Siska Honis SPD, yang merupakan guru kelas 6 di sekolah ini. Apa kabar Ibu Guru Siska? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Dan hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai proses pembelajaran di kelas. Tidak usah terlalu gugup, kita santai saja, kita bercakap-cakap, hanya seputar masalah-masalah yang dihadapi di kelas 6 khususnya. Ya, yang pertama pertanyaan saya adalah apa yang menjadi masalah yang selama ini Ibu Guru hadapi Ibu Guru Siska hadapi di kelas 6? Kira-kira masalah-masalah apa? Secara garis besar saja. Ya, terima kasih. Masalah-masalah yang sering saya hadapi ketika proses belajar mengajar di kelas 6, ada beberapa masalah yang sering kali muncul. Itu yang pertama, siswa kurang aktif dalam proses belajar mengajar berlangsung. Yang kedua, ada siswa yang punya minat baca yang sangat rendah. Dan yang terakhir juga ada siswa yang sulit memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Oke, jadi ini masalah-masalah, ada beberapa masalah dari sekian banyaknya masalah yang kita hadapi. Ini ada 3 masalah yang Ibu Guru Siska temui di kelas 6, yaitu kurangnya keaktifan siswa dalam belajar, kemudian ada minat baca siswa yang rendah, dan yang ketiga, siswa yang sulit memahami apa yang disampaikan oleh guru. Oke, terima kasih. Dan pertanyaan yang kedua, kira-kira menurut Ibu Guru Siska, dari masalah-masalah yang ditemui, dari 3 masalah tadi, kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga masalah-masalah ini timbul di dalam proses pembelajaran di kelas? Untuk penyebab dari masalah ini ada banyak faktor yang terjadi, ada yang menyebabkan terjadinya masalah-masalah ini. Yang pertama itu tentunya dari siswa itu sendiri, kemudian juga ada dari lingkungan keluarga, bahkan pun di lingkungan sekolah. Ya, kalau dari siswa itu sendiri, ada siswa yang memang dalam kegiatan belajar dia kurang aktif karena dia hanya ingin meniru hasil-hasil dari teman-teman yang ada di sekitarnya. Dia tidak mau berpikir sendiri. Itu karena daya seringkali ada yang kemampuan intelektualnya rendah, ya, yang dia tidak mau aktif, dia hanya ingin dia mendapatkan secara instan setiap jawaban yang dari teman-temannya. Kemudian juga tidak mau berusaha sendiri, dia hanya ingin meniru hasil jawaban dari teman-teman. Kemudian dari lingkungan keluarga, dia mungkin dari rumah. Kenapa dia tidak aktif belajar? Karena di rumah, karena kesibukan orang tua, tidak menyiapkan sarapan pagi untuk siswa ini, sehingga dia datang di sekolah tidak sempat minum air panas, tidak sempat sarapan, sehingga datang di sekolah dia lemah, malas, ngantuk, karena juga mungkin malam dia tidur terlalu larut. Orang tua sibuk dengan pekerjaan sehingga membiarkan dia bermain game atau menonton televisi sampai larut, sehingga dia tidur larut, bangun dia ke sekolah, waktu istirahatnya belum cukup, sehingga datang di sekolah dia tidak aktif belajar karena ya tubuh lemah, mengantuk, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga siswa yang sulit memahami pertanyaan yang diberikan guru. Ya, ada siswa yang memang daya intelektualnya itu rendah. Dia mungkin dari kelas 1 dia sampai kelas 6, dia naik kelas, dia sudah tahu membaca, tahu menulis, tetapi ketika dia diajukan pertanyaan demi pertanyaan,
dia kesulitan untuk memahami apa maksud dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi kurang memahami. Jadi itulah penyebab faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi sehingga timbulnya masalah-masalah tersebut. Terima kasih untuk jawaban yang diberikan. Pertanyaan yang terakhir, kira-kira selama kurang lebih sudah berapa tahun Ibu Guru Siska mengajar jadi guru? Ya, jadi guru sejak dari menjadi guru honor sejak dari tahun 2003 sampai sekarang ya kira-kira sudah 19 tahun masa kerja. Ya. Sudah sekitar 19 tahun, sudah luar biasa masa kerja, sudah lama. Kira-kira selama 19 tahun ini apa masalah yang pernah dihadapi mungkin yang membuat Ibu Guru Siska merasa bahwa ini masalah cukup sulit untuk diselesaikan berkaitan dengan perkembangan siswa atau pembelajaran anak-anak di sekolah? Terima kasih. Ada satu masalah yang pernah saya hadapi waktu saya duduk mengajar di kelas 3. Ada seorang siswa yang dia punya intelektual di bawah rata-rata. Maksudnya dia dibilang autis tidak, dibilang dia cacat fisik tidak. Dia berkebutuhan khusus. Ya, bisa dibilang dia berkebutuhan khusus. Dia dalam kegiatan belajar waktu dia di kelas 1, 2 dan di kelas 3 dia mengikuti pelajaran. Tetapi ketika dia akan menulis atau dia akan mengerjakan sesuatu yang diberikan oleh guru, dia tidak bisa memahami dengan baik apa yang disampaikan, tidak mampu menyelesaikan. Yang dia lakukan yaitu seperti yang saya lakukan tadi, dia hanya mencoret-coret atau mungkin juga mengganggu teman yang belajar. Nah, karena dia sudah di bangku kelas 3 waktu itu, jadi untuk naik ke kelas 4 ini anak ini kami sebagai guru sudah mengadakan rapat Dewan Guru bersama dengan kepala sekolah. Kami ingin menyelesaikan masalah tentang anak ini, bagaimana cara mengatasi dia supaya dia bisa naik ke kelas 4 dengan hasil yang memuaskan. Dan diputuskan waktu itu karena dia belum bisa mentuntaskan hasil belajarnya, maka dalam hasil rapat dinyatakan dia belum bisa dinaikkan ke kelas 4 karena berhubung ketika dia akan ke kelas 4 nilai-nilai dari kelas 4 akan menunjang kelulusannya di kelas 6 nanti. Oleh sebab itu Dewan Guru memutuskan untuk dia ditahan dulu di kelas 4. Dan ketika penerimaan hasil laporan pendidikan semester 2 kelas 3, orang tua siswa yang menerima hasil tersebut, mereka tidak setuju dengan keputusan tidak naik kelas siswa ini anak mereka. Mereka berpikir bahwa anak mereka tidak punya kekurangan apapun. Anak mereka tidak seperti bukan anak-anak yang berkebutuhan khusus, tapi seperti anak-anak yang normal lainnya. Tetapi kami sudah berembuk dan saling bertukar pikiran, berdiskusi bersama dengan kepala sekolah dan komite sekolah. Tetapi memang karena orang tua tidak menerima apa yang kami putuskan, sehingga siswa ini oleh orang tua dipindahkan ke sekolah yang lain. Jadi saya sebagai guru kelas 3 waktu itu memang merasa sangat-sangat kecewa dan merasa memang ini masalah yang sangat sulit bagi saya sebagai guru untuk saya selesaikan dengan baik. Tetapi karena orang tua juga tidak menunjang, makanya anak ini dipindahkan ke sekolah yang lain. Dan seperti apa yang sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya, ketika anak ini pindah ke sekolah yang lain, masalah tersebut juga ternyata terjadi di sekolah tempat di mana anak itu dipindahkan. Biasa ada pertemuan kelompok kerja guru KKG mungkin ketika kita bertukar pikiran dengan teman-teman guru yang ada di sekolah yang lain, tempat anak ini pindah, ternyata memang keadaan anak tersebut seperti itu. Memang kebanyakan orang tua kalau anak berkebutuhan khusus, kadang orang tua tidak menerima. Tidak menerima.
bahwa anak ini punya sesuatu yang berbeda dari teman-teman yang lain, sehingga ketika tidak naik kelas dengan tujuan guru agar supaya anak ini mungkin tambah 1 tahun bisa jauh lebih baik, Lebih matang lagi lebih ya. matang untuk naik kelas. Tapi kadang orang tua, menurut orang tua itu suatu hal yang memalukan, padahal bagi kita sebagai guru adalah solusi kita sebagai guru untuk mengatasi masalahnya. Oke. Mungkin itu saja untuk siang hari ini. Terima kasih Ibu Terima Agustina kasih siswa kembali. Unis SPD sudah berbagi tentang apa yang keadaan-keadaan yang terjadi atau masalah yang terjadi di sekolah, masalah yang dihadapi, sudah berbagi cerita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat siang.